Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Siti Ngafifa, akan membahas presentasi tentang investasi saham. Apa sih itu saham? Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu saham, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian investasi. Investasi adalah aktivitas penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang, seperti pembelian saham, properti, atau barang berharga lainnya, untuk mendapatkan keuntungan. Ketika membeli barang berharga untuk investasi, barang tersebut bukan untuk digunakan di masa sekarang, tapi digunakan di masa depan untuk menambah nilainya. Tujuan investasi yakni memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Lalu pasar modal. Pasar modal itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen, melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Pasar modal juga menjadi tempat bertemunya investor atau pemodal dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Barang yang diperdagangkan dalam pasar modal bersifat abstrak, karena yang diperjualbelikan ialah dana jangka panjang untuk keperluan investasi. Investasi saham menjadi pilihan yang semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia, terutama dengan meningkatnya literasi keuangan dan kemudian akses melalui platform digital. Saham menawarkan potensi keuangan yang menarik melalui capital gain dan dividen, namun juga mengandung resiko yang perlu dipahami investor. Nah, di sini saya menjelaskan pengertian saham. Saham menurut Supramono dalam Wardani tahun 2022, sederhananya, saham ialah surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau 21 lembaga di pasar tempat surat tersebut diperjualbelikan. Lalu saham menurut Budi dalam Wardani tahun 2022 adalah bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan. Setiap lembar saham memberi hak kepada pemiliknya satu suara dalam segala hal terkait tata kelola perusahaan yang digunakan dalam RUPS dan mendapatkan bagian manfaat keuangan perusahaan. Di sini ada metode analisa saham yang umum digunakan oleh masyarakat, yaitu satu fundamental analisis, yaitu analisis yang bertujuan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan tertentu. Tujuannya adalah agar bisa mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional perusahaan publik. Fundamental analysis ada dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan analisa fundamental top-down dan pendekatan analisa fundamental bottom-up. Pendekatan ini yaitu memungkinkan investor melihat gambaran kinerja sebuah perusahaan secara umum. Singkatnya, jika secara umum perusahaan memiliki kinerja yang baik, maka komponen perusahaan bisa dianggap baik. Dalam pendekatan ini ada 4 poin yang menjadi pertimbangan, yaitu 1. Kondisi makroekonomi global, 2. Kondisi makroekonomi dalam negeri, 3. Prospek pertumbuhan per sektor usaha, dan yang keempat, fundamental perusahaan. 2. Pendekatan analisa fundamental bottom-up. Pendekatan yang kedua ini adalah pendekatan analisa yang merupakan kebalikan dari pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan analisa fundamental top-down. Selanjutnya, di sini ada technical analysis. Seperti apa analisa saham teknikal? Analisa ini tidak hanya bersifat dinamis, tetapi juga aplikatif dan memerlukan ketekunan untuk mempelajarinya. Secara umum, ada dua metode yang digunakan, yaitu metode klasik dan modern. Sesuai namanya, analisa teknikal melibatkan pendekatan teknis dengan penggunaan dua metode. Metode klasik menggunakan chart harga saham, sedangkan metode modern menggunakan indikator dengan algoritma atau rumus statistik untuk bisa menggambarkan grafik-grafiknya. Lalu, harga saham. Harga saham itu adalah nilai yang ditentukan oleh kekuatan
penawaran jual beli saham pada mekanisme pasar tertentu dan merupakan harga jual dari investor yang satu ke investor yang lainnya. Harga saham merupakan salah satu indikator pengelolaan perusahaan. Keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan akan memberikan kepuasan bagi investor yang rasional, menurut Fadila dan Nuswandari tahun 2022. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi saham, ada dua, faktor internal perusahaan dan faktor eksternal. Faktor internalnya antara lain kinerja keuangan, manajemen dan tata kelola, lalu fundamental bisnis. Lalu dari faktor yang eksternal atau makronya yaitu ada kondisi ekonomi, kondisi pasar, faktor politik dan regulasi, faktor global, dan yang terakhir adalah faktor psikologis. Lalu di sini saya menjelaskan keuntungan investasi saham. Investasi saham menawarkan potensi imbal hasil yang tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya. Berikut beberapa keuntungan investasi saham. Yang pertama, capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual saham. Contoh misal, jika Anda membeli saham seharga 3.000 per lembar, kemudian menjual pada harga 4.000, maka Anda memperoleh capital gain sebesar 1.000 per lembarnya. Keuntungan ini bisa signifikan, terutama jika nilai saham yang Anda beli meningkat tajam dalam jangka panjang. Lalu yang kedua, dividen. Dividen ini adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Nilainya ditentukan berdasarkan laba perusahaan dan jumlah saham yang dimiliki investor. Sebagai contoh, jika sebuah emiten membagikan dividen 500 per saham, dan Anda memiliki 5.000 saham setara dengan 50 lot, maka Anda akan menerima dividen sebesar 2,5 juta. Itu belum dipotong pajak. Di sini pun ada namanya resiko investasi saham. Meski menggiurkan, investasi saham juga memiliki resiko yang tidak bisa diabaikan. Beberapa resiko investasi saham yang harus diperhatikan oleh para investor. Yang pertama, capital loss. Itu adalah kebalikan dari capital gain. Ini terjadi ketika Anda menjual saham di bawah harga beli. Lalu, dua, tidak mendapat dividen. Dividen hanya dibagi jika perusahaan memperoleh keuntungan dan mayoritas pemegang saham menyetujui pembagian laba tersebut. Jika perusahaan mengalami kerugian atau memutuskan untuk menahan laba demi ekspansi, maka Anda tidak akan menerima dividen. Yang ketiga, risiko kebangkrutan. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kinerja bisnis yang memburuk, pengelolaan manajemen yang lemah, beban utang yang tinggi, hingga tekanan dari persaingan industri. Yang keempat, risiko likuiditas terjadi ketika saham sulit diperjualbelikan di pasar karena rendahnya minat beli. Akibatnya, investor mungkin kesulitan menjual saham tanpa harus menurunkan harga secara signifikan. Dan yang terakhir, risiko forced delisting. Di sini adalah kondisi ketika perusahaan dikeluarkan secara paksa dari bursa efek, biasanya akibat pelanggaran aturan atau kegagalan memenuhi persyaratan bursa. Cara meminimalkan risiko-risiko investasi tersebut. Untuk mengelola dan mengurangi potensi kerugian dalam berinvestasi, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan antara lain. Pertama, meningkatkan pengetahuan investasi. Luangkanlah waktu untuk memahami karakteristik dan mekanisme instrumen investasi yang ingin dipilih. Pengetahuan yang memadai akan membantumu mengambil keputusan yang lebih tepat dan terukur. Dua, diversifikasi portofolio. Lakukan investasi ke berbagai aset. Misalnya, selain saham, Anda bisa mempertimbangkan obligasi, reksadana, atau investasi properti lainnya. Lalu yang ketiga, konsultasi dengan profesional. Apabila ragu, jangan segan meminta saran dari perencana keuangan atau pakar investasi untuk membantu menyusun strategi investasi. Cara membeli saham. Ada 4. Yang pertama, membeli langsung melalui perusahaan. Lalu yang kedua, broken discount atau broken layanan penuh. Yang ketiga, program reinvestasi dividen. Yang keempat, reksadana saham. Lalu riset saham. 1, prospektus. 2, laporan tahunan. Dan yang ketiga ada laporan kinerja saham. Jadi kesimpulannya, dari pembahasan tentang makalah ini adalah, selain kita mengenal apa itu saham, intinya bisa kita ambil poin bahwa bagi seorang investor, apalagi investor pemula, mereka harus memahami dasar-dasar investasi. Itu merupakan langkah sebelum terjun ke dunia investasi yang penuh peluang dan risiko ini. Dengan mengenali berbagai risiko, serta menerapkan strategi pengelolaan risiko seperti diversifikasi dan konsultasi dengan ahli, investor dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terarah.
Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.